Tapi ini Mas Farul menarik nih, kalau seandainya Kanjuro itu termasuk yang ikut dilempar kan ya? Yang mana? Ikut kelempar 20 tahun ke depan kan? Iya. Nah kan ya? Iya. Bagaimana, gini loh, kalau dia pengkhianat dari 20 tahun lalu, bagaimana pas setelah 20 tahun ke depan masih bersinkronisasi ini mereka? Iya ya. Lagi nih, selamat datang kembali di Geek Podcast persembahan duniaku.com dan juga IDN Times. Yoi. Kali ini ada gua Dimas Lebor dan seperti biasa ada KG Fahrul setia menemani di Geek Podcast. nggak pernah absen ya. Kalau MC-nya ganti-ganti, kadang Danu, kadang gua. Iya. Gimana Mas Farul nih? Minggu-minggu kemarin? Satu minggu kemarin ya. Yang berkesan bagi gua tuh itu loh, anime apa namanya? Crunchyroll Anime Awards. Oh iya, itu minggu lalu. Crunchyroll Ya? itu kan salah satu streaming anime terbesar di dunia ya, yang wilayahnya mencakup Indonesia juga. Iya. Jadi banyak anime yang banyak anime yang dilihat anime tahun 2019 ya? 2019 Iya, ya. tahun 2019. Terus yang terbaik ternyata Kimetsu no Yaiba ya. Jadi Crunchyroll Anime Award itu sebenarnya acara tahunannya Crunchyroll di mana dia ngasih penghargaan buat anime di tahun sebelumnya ya, dan Kimetsu menang. 3 kategori kalau nggak salah. Betul, Anime of the Year, terus Best Boy, Dan Best Fight. Dan Best Fight. Rui lawan Tanjiro. itu episode 19 ya? Ya, itu episode yang bikin Kimetsu meledak loh. Iya, itu emang keren banget sih, harus diakuin itu. Gila ya. Itu Kimetsu tuh dari 18 episode itu anime underrated jadi anime meledak loh. Iya. Setingkat sama One Piece. Oh iya Mas Farul, malah nih gue lupa nih minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya, manga Kimetsu no Yaiba tuh waktu itu penjualannya dalam seminggu 10-10-nya tuh mereka Nah, semua. itu kayak 2 minggu lalu juga menarik juga. Itu langka banget ya. Jadi meskipun hype-nya nggak turun-turun di Jepang. Nah itu kalau film nih Mas Farul ada 2 film Indonesia. Ya. Jadi film barunya Dilan udah rilis kalau nggak salah ya. Milea Suara dari Dilan. Nah iya. Sama yang baru nih, Tersanjung Shippuden ya? Tersanjung Shippuden ya. Bukan, Tersanjung dapat the remake. movie, ya. Remake itu ya? Iya. Jadi pemerannya baru. Dari salah satu sinetron paling legendaris Indonesia ya. Tapi kan itu sinetronnya berseason-season ya? Iya. Nanti filmnya berapa jam itu? Itu sinetron berseason sebelum eranya season. Itu ya minggu lalu nggak begitu rame ya pop culture ya? Ada juga sih dari One Piece sih. Apa Jadi, tuh? Manga One Piece kan yang resmi di Manga Plus kan. Jadi kita akhirnya tahu kenapa si Kozuki Oden mempermalukan diri nari-nari coba pakai cawat. Oh iya. Ternyata dia tuh si Orochi sama Oden tuh Orochi sama Kaido. Karena janji kalau lu misalnya 5 tahun joget-joget gini, habis kapal kita selesai kita pergi, tapi enggak. Ternyata enggak ya. Aduh, kasihan. Nah, itu juga yang bakal kita bahas hari ini kan ya. Jadi sebetulnya Oden tuh gagal karena dia dikhianati kan. Oh, ada pengkhianat. Ada 9, dia mau berangkat sama 9 anak buahnya. Dia mau diam-diam eksekusi Kaido kan ya. Tahu-tahu satu lagi di jalan, pasukannya Kaido lengkap. Iya, banyak banget lagi kan. 9 lawan berapa ribu tuh. Iya. Si Oden bingung kok bisa begini. Kalau tahu, terus Kaido-nya bilang mungkin gue punya mata-mata di anak buah lu ya. Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi siapakah pengkhianat dari klan Kozuki ya? Iya, bukan hanya Oden soalnya korbannya. Iya. 20 tahun kemudian Momonosuke juga jadi korban. Luffy juga obviously ya. Nah tapi ini gue bawa contekan Mas Farul ya. Soalnya nama-nama Azaya Kana itu jujur aja ya. Gue suka Akazaya. Akazaya tuh, itu aja gue ketuker tuh. selip. Akazaya itu gue suka ketuker-tuker gue. Iya. Apalagi Kanjuro sama 9 lain-lain. orang loh. Iya. Nah berarti kita mulai aja Mas Farul ya. Iya. Ada atau tidak pengkhianatnya di klan Kozuki kalau menurut lo? Kemungkinan besar sih emang ada ya. Lucunya nih, sebelum ini kita tuh banyak tersangka pengkhianat tuh banyak. Tapi Oda membantah satu-satu. Membantahnya bukan dia ngomong oh bukan dia, tapi diceritain. Iya. Kayaknya bukan ini. Pertama-tama tuh yang jadi tersangka kelompoknya Lau. Lau itu ya tuh awal banget tuh. Bukan Lau sendiri loh ya. Ya. Meskipun kadang-kadang saya di komentar fanpage One Piece kadang-kadang Iya, masih ketemu Lau kan pengkhianat gitu. Lau tuh pengkhianat itu. Kenapa sih? Tamat juga kan ya? Double agent dia soalnya Pak. Kalau kata gue sih sejak Dressrosa udah nggak mungkin Lau pengkhianat. Iya. Yang dicurigai itu anak buahnya. Soalnya waktu si Jack nyerang Zo, anak buahnya udah kesana duluan, si Beppo dan kawan-kawan. Gue jadi keinget tuh Mas Farul, berarti pengkhianatannya itu kalau di eranya Luffy ya, itu dari si Jack itu nyari Raizo ya? Dari Zo, ketemu di Zo ya. Nah itu dia, karena Zo itu kan nggak bisa dicari pakai lockpost kan ya? Katanya kudu pakai VV card. Nah berarti ada yang punya VV card orang sono. Iya, VV mungkin card Raizo Zo. ya? Iya, Apa Zo-nya? ya itulah atau Zo-nya ya. Atau Zo-nya? pasti yang punya potongan buat kesana itu ya itu juga pasti ada di Zo juga, sama kayak waktu si Roger yang dia nggak ada Inuyasha sama Nekomamushi bisa ketemu itu kan karena VV card juga. Oh berarti gini deh Mas Farul, kita satu-satu nih. Momen-momen apa yang ditunjukkan ada pengkhianat gitu selain yang Jack itu? Pertama Zo. Zo ya. Terus Zo yang Jack itu arti pamfletnya
Kinemon ketahuan. Sama simbol itu ya? Simbol apa namanya? Simbol kaki, simbol sabit ketahuan. Habis itu kan si Yasuye ngobanin diri biar itu nggak ketahuan lagi. Iya. Taunya bocor lagi, termasuk rencana Hiyori. Ya keberadaan eksistensi Hiyori loh. Oh iya. Kan tadinya yang tahu cuma yang itu doang, cuma orang internal doang. Kok tiba-tiba si Orochi juga tahu. Tahu, iya. Bukan hanya itu, bukan hanya Hiyori doang. Jadi lokasi kapal ketahuan, apa namanya, terus jalur-jalur perkumpulannya itu dihancurin semua. Ini gimana ceritanya? Bahkan lokasi persembunyian Sade pun ketahuan. Dan bahkan momen pengkhianatan itu sebenarnya jauh sampai 20 tahun yang lalu ya. Terus 20 tahun sebelum itu juga ada. Nah, itu yang gue bilang tadi, yang Kaido, yang Oden mau ngebunuh Kaido, tiba-tiba Kaido-nya muncul, satu pasukan lengkap. Iya. Terus sebelumnya lagi yang waktu Oden masih pergi sama Roger, katanya si Kinemon mau nyerang balik ke ibu kota, taunya waktu mau nyerang ke ibu kota malah kastelnya Kozuki diserang duluan. Oh, jadi sebenarnya ini antara pengkhianatnya sama dari 20 tahun lalu itu lagi, atau orang berbeda ya? Atau orang berbeda. Nah, sekarang nih masuk pembahasan utama nih yang paling menarik. Iya. Siapa nih kira-kira ya? Siapa nih kira-kira? Tadi kan gue udah bilang ya, si Lau itu kan. Kelompoknya Lau kan sempat dicurigai, tapi kayaknya enggak. Soal ini Oda membantahnya gimana? Waktu Hiyori dibocorin masih hidup, Lau nggak ada. Lau dan kelompoknya nggak ada. Mana jauh ya? Tahu. Itu lagi jauh banget kan? Jauh banget. Jauh banget itu. Lau juga jalan sendiri buat mastiin gue bukan pengkhianat, gue bakal nyari pengkhianatnya kayaknya. Gue sih ngerasa gitu. Memutihkan namanya sendiri ya? Iya, soalnya dia dicurigai sama Shinobu. Iya. Nah, terus yang kedua dicurigai Shinobu. Shinobu sendiri ya? Dia bukan Akazayaan lain, tapi kok kayak so akrab banget gitu ya. Terus apa namanya? Dia dikenal juga sama Shinobi di kastelnya si Orochi. Nah, iya. Terus apa namanya? Ya pokoknya gitu, dia tuh bukan Akazayaan kok akrab banget. Terus waktu Lau itu dia yang bikin Lau pergi. Iya, betul. Seakan-akan tuh Shinobu tuh kayak pengen tahu banget kalau Lau itu emang pengkhianatnya. Dulu dikira memutihkan nama si Shinobu sendiri gitu kan ya. Taunya di bab 971 malah Shinobu yang ngasih tahu ke penduduk Wano. Oh, dulu 2 tahun lalu. Orochi kan si Oden tuh berkorban itu karena ini. Karena dibohongin sama Orochi. Nah, kalau misalnya emang si Shinobu tuh pengkhianat ya, ngapain dia ngomongin gitu? Terus gue inget banget nih Mas Farul nih gue lupa namanya, si Raizo juga dulu pernah dikira salah satu calon pengkhianat. Soalnya dia mencurigakan. Terduga, iya. Tapi nggak mungkinnya kenapa? Kalau misalnya emang Raizo itu pengkhianat, dia tinggal ngasih pesan aja. Gue disembunyiin di sini, gue diikat di pohon ini. Oh iya, ngapain ribet-ribet ya? Jack juga pasti bisa langsung ketemu dong. Tujuannya kan dia mau Inizo kan? Iya. Dan kemudian ada juga bukan Raizo doang. Yang lebih kuat lagi tuh si itu, Ming, terutama Carrot. Oh iya, Carrot itu dari dulu ya kalau masalah pengkhianat, dia paling pol dah. Sampai apa namanya, VV kaca warna beda dikit aja. Iya. Jadi hijau kan, hijau tuh Ming tuh hijau. Warna Ming. Hijaunya hijau muda dikit aja, dicurigai. Padahal bisa aja tuh salah cetak gitu kan ya. Bisa salah cetak, tapi enggak sih, itu semuanya warnanya aneh. Iya. Jadi dicurigai karena itu semuanya tuh warnanya Carrot tuh muda dikit. Sedangkan Ming tuh agak gelap ya sebenarnya. Ya, tapi masalahnya kemudian kayaknya semua Ming tuh tahu si Raizo di mana. Jadi ya kalau misalnya emang itu Carrot atau salah satu dari Nekomamushi Inuarashi, ya mereka nggak usah berantem, mereka langsung nunjukin itu di situ tuh, si itu. Iya. Atau malah ya kalau mereka nggak mau ketahuan ya lagi berantem nih, bisik-bisik. Terus si Jacknya nggak berantem, dia langsung nyamperin ya, nyari Raizo. Iya. Tapi ya bener juga, nggak mungkin Neko sama Inu, karena mereka ngapain nyakitin dirinya sendiri? Iya. Iya kan ya? Tapi kalau ternyata iya, bakal plot twist banget. Oh iya. Tapi bukan juga, terus yang bukan juga itu adalah Akazaya Nine yang masih di Wano kayaknya. Terutama yang nggak ikut ke masa depan. Si ini Sutenmaru terutama. Denjiro nggak mungkin. Kawamatsu juga ya. Gue bahkan nggak tahu Denjiro di mana. Denjiro itu siapa aja, masih tanda tanya. Iya, statusnya juga nggak jelas sekarang kan? Apa dia tuh Kyoshiro atau malah gurunya Zoro? Iya. Belum jelas. Iya bener. Kawamatsu gimana Kawamatsu? Kawamatsu di penjara. Itu lebih bersih lagi sebenarnya. Lebih bersih lagi. Karena nggak mungkin dong kalau dia emang pengkhianat dari 20 tahun lalu, pasti sekarang dia udah punya posisi yang lebih baik di kasih Orochi ya kan? Sutenmaru tuh kayak baru tahu teman-temannya balik itu ya abis ditemuin sama si itu Kinemon. Iya. Sebelumnya nggak tahu. Berarti ada satu lagi nih. Balik jadi Shogun. Satu lagi nih yang paling mencurigakan nih Mas Farul nih. Apa? Kanjuro, gue lupa. Oh, Kanjuro si pelukis itu. Ya. Ya emang karena ini kan si Oda udah menyingkirkan kemungkinan kelompok Lau pengkhianat. Kelompok Lau bukan, terus Shinobu kemungkinan besar bukan, kecuali ini body double. Iya, kan dia ninja ya. Yang tersisa ya tinggal Kanjuro. Jadi Kanjuro. antara yang ini 4 orang yang keluar dari Wano kan, Momonosuke,
terus ada si Kinemon, ada Raizo. Ada juga si itu Kanjuro ini. Nah, si Momonosuke masa berkhianat sendiri lah, dia trauma karena Kaido sih. Lagi dia masih kecil kali waktu itu. Iya. Ya kan masih kecil kan? Kinemon itu yang waktu sampai Wano dia tuh yang paling getol itu mimpin pasukannya. Iya. Jadi dia yang ngarahin taktik segala macam. Kalau dia pengkhianatnya dia nyabotase kayak sendiri bikin susah. Iya. Makanya lagi juga dia diperlihatkan ya. Disabotase dari awal. Dia kelihatan juga salah satu Akazayanan yang paling ini sama Oden kan? Terus Raizo waktu sampai mungkin mencurigakan ya awal-awalnya. Iya. Tapi saat begitu sampai Wano dia ngapain? Dia tuh yang paling berjuang buat ngebebasin Luffy. Iya sih, dia nyelinap ke penjara, cari-cari kunci, ngasih informasi ya kan? Iya sih bener juga. Kanjuro. Nah, terus yang berarti terusnya tinggal Kanjuro. Iya, dia juga nggak kelihatan banyak kerja ada perasaan. Di Wano dia ngapain sih? Iya makanya, baru nggak juga gua. Kalau lu absen satu-satu anggota Akazaya 9, lu bakal tahu mereka tuh minimal melakukan sesuatu kayak Kiku mungkin awal-awalnya nggak ngapa-ngapain ya, nyamar, tapi terus dia ikut penyelamatan Luffy, bahkan ikut-ikutan nebas anak buahnya Kaido. Iya. Terus Sutenmaru awal-awalnya mungkin dia agresif ya, tapi begitu akhirnya dia bisa diyakinkan habis kematian Yasu, dia ngebantunya gede, dia ngebantu kapal. Kawamatsu aja bahkan nyariin senjata kan? Kawamatsu habis bebas langsung nyari senjata, nggak banyak ngomong, dia ngapain? Nah itu terakhir kali gue ngeliat si Kanjuro kerja, dia jualan ikan. Iya. Ya mungkin maksudnya nyari informasi, tapi intel ujung-ujungnya gimana kan kudunya dia tuh nyari informasi, ya mungkin dia bisa ngasih tahu kalau misalnya blueprint Castle-nya Kaido tuh di sini nih, tapi dia nggak pernah ngasih informasi berharga. Terus dan itu juga dia termasuk yang keluar dari Wano, jadi dia mungkin bisa tahu kalau misalnya ada samurai nyasar ke Zoro, dia bisa tahu. Dan yang gue curiga nih, apa tuh? Kaizo, Kinemon, sama si Kanjuro ini semuanya punya VV card ke Zo. Oh ya? Ke Zo? Ya gue curiga gitu, soalnya kan mereka lagi pengen ke Zo kan gitu kayaknya. Oh iya. Tapi oh iya, bener juga. Tapi terus kan si Kanjuro nyasar ke Dressrosa kan? Iya. Di mana waktu dia ketemu dia kayaknya dia nggak diubah jadi boneka sama Sugar. Oh iya. Iya, dia waktu di Dressrosa santai-santai aja kan. Padahal kalau misalnya itu samurai diubah sama Doflamingo jadi sama Sugar kan. Jadi mainan, dia gampang dikontrol. Oh iya, dia yang ke Dressrosa ya? Dia nyasar di Bukan kalau ini kan penghazard kan? Bayangin gini jadinya. Si Kanjuro nyasar ke Dressrosa kan. Ya, dia tinggal ngasih FIFA kakaknya ke Doflamingo kan anak buahnya Kaido juga. Doflamingo ngasih ke Jack. Oh iya. Nah, gimana dong? Jangan-jangan dia Kanjuro tuh bukan nyasar ke Dressrosa tapi dia punya agenda. Sengaja. Yoi. Atau tapi gimana? Ya itu minusnya gimana? Ya minusnya gue nggak yakin si Kanjuro kenal sama Doflamingo sih. Kecuali dia ada jalur komunikasi langsung ke Kaido. Jadi mungkin Kaidonya ngasih tahu, ya udah lu ke itu dulu ke Dressrosa ada anak buah gue di situ. Tapi ini Mas Farul menarik nih. Kalau seandainya Kanjuro itu termasuk yang ikut dilempar kan ya? Yang mana? Ikut kelempar 20 tahun ke depan kan? Iya. Nah kan ya? Iya. Bagaimana, gini loh, kalau dia pengkhianat dari 20 tahun lalu, bagaimana pas setelah 20 tahun ke depan masih bersinkronisasi ini mereka? Iya ya, dia mungkin bener-bener setia banget kali ya sama Orochi atau Kaido gitu. Iya makanya. Habis dia ke masa depan langsung ngontak lagi, gue balik. Nah itu dia, atau sebenarnya gue punya teori juga Mas Farul. Gue punya teori kalau pengkhianat itu tuh ada dua sebenarnya. Ada dua, at least ya? At least ada dua. Jadi satu yang emang 20 tahun lalu yang nggak tahu siapa gitu ya. Kedua ini, kan ini udah 20 tahun ya Orochi mimpin Wano kan. Iya. Menurut gue pasti emang beneran ada intelnya Orochi lah. Yang menyusup ke dalam itu mereka. Iya. Bisa jadi sih. Nah ya itu gue curiganya si pengkhianat ini entah Kanjuro entah bukan, sebenarnya bagian dari klan Kurozumi juga. Oh ya. Kan kita tuh kenapa tuh dua klan ini ya? Kita ngeliat kelas balik 20 tahun yang lalu kita kan tahu kalau misalnya Orochi dibantu sama dua Kurozumi kan ya. Kurozumi Semimaru yang bisa bari-bari Nomi, sama Kurozumi Higarashi yang bisa mane-mane Nomi. Nah, dua ini udah pasti mati. Di saat masa depan ya Mas? Gue nggak tahu dibunuh sama anak buahnya Oden atau karena usia, udah pasti mati. Soalnya buahnya udah pindah orang sekarang. Oh iya. Bari-bari Nomi di Bartolomeo, mane-mane Nomi di Bentham ya, Mister 2. Iya. Oh iya, udah pindah. Jadi pasti mati. Nah, apa benar si Orochi nggak punya Kurozumi lain? Mungkin ada. Dan mungkin ini si pengkhianatnya ini. Soalnya bayangin deh, misalnya 20 tahun lalu dia berkhianat ke Orochi cuma karena anaknya disandra gitu ya. Nah, kalau dia 20 tahun kemudian dia ngapain? Masa dia masih loyal doang? Gue takutnya loyalitasnya ini bukan karena itu. Loyalitasnya beneran karena dia tuh Kurozumi yang emang mau nyabotase itu. Klan Kozuki. Tapi mengingat kebiasaan Oda ya, kalau menurut gua teori ini bisa juga. Tapi menurut gua
Oda tuh selalu pengen bikin jadi heboh gitu kan. Menurut gue pengkhianatnya tetap inian. Salah satu yang namanya terkenal sih, nggak mungkin nama Kozuki juga sih menurut gue. Iya. Kayaknya nama terkenal juga jadi kaget gitu loh. Hah? Carrot lebih ngagetin sih kalau iya. Carrot lebih ngagetin, memang. Cuma nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal ya. Karena Carrot kayaknya tahu di mana Kaizo itu. Seharusnya Ming emang tahu semua kan? Iya. Nah itu dia. Padahal Ming itu sempat juga, Carrot juga sempat curigai banget. Dulu ya, dulu. Iya. Dulu. Lebih parah dibanding Lau dicurigain sama penggemar. Nah, Mas Farul nih, kalau beneran ada pengkhianat ya, Iya. kira-kira tuh motivasinya tuh apa sampai mengkhianati tuannya gitu, Kozuki? Beberapa udah gue bilang tadi kan ya. Tadi itu dia tuh emang klien Kurozumi. Ya Jadi itu kalau emang klan, Kurozumi kan. berarti loyalitas sama si Orochi kan. Iya dan Itu yang terasa paling mungkin, soalnya ada gap 20 tahun. Iya sih, 20 tahun tuh lama loh. Kalau dia bukan Kanjuro, dia nunggu 20 tahun manual tuh. Iya. Beneran lama banget ya. Untung yang tetap tersisa di Wano, yang kalau emang masih setia ya, ya sekarang masih setia gitu, 20 tahun. Kemungkinan lainnya yang saya tulis juga di artikelnya di dunia Iya. kedokteran. Bisa dibaca di dunia Bisa dibaca kedokteran. juga tuh. Kemungkinan mereka itu gini nih. Jadi dia tuh mungkin takut sama Kaido. Jadi dia ngerasa, ya kalau gua ngelawan Kaido gua nggak akan menang deh. Oh kayak dia nyari side emang udah pasti ibarat kata menang gitu ya. Iya, tapi dibocorin rahasianya. Iya jadinya begitu. Mungkin nggak sih masalah uang gitu, jabatan. Ya bisa juga. Siapa tahu kalau dia dijanjiin sama Kaido atau Orochi, lu bantuin gua, lu dapat duit. Dan lu nggak dibantai. Gini Mas Farul, ini agak klise sih, tapi kayaknya lebih dramatis gitu kayak ada keluarganya atau orang terdekat si pengkhianat itu yang diapain sama Orochi. Ya ini udah 20 tahun masalahnya. Iya sih. 20 tahun. Kalau misalnya kalau kata gua, kalau emang alasannya itu habis gua time skip, ya gua ngasih tahu aja. Terutama kalau udah konfirmasi keluarga udah mati. Dan kemungkinan udah mati loh, 20 tahun hilang. Iya ya. Apalagi yang nggak lompat. Ya itu makanya gue rasa ini bukan masalah orang yang disandra, tapi bener-bener hatinya udah busuk. Atau Ternyata emang jahat ya? Emang jahat kayaknya sih. Nah kalau seandainya dua Mas Farul, teori gue tadi, 20 tahun yang lalu sama yang sekarang. Kalau 20 tahun yang lalu, yang Kurozumi, gue masih yakin nih, bisa jadi dulu gitu. Yang masa sekarang, kira-kira motifnya? Kalau emang dua orang ya maksudnya? Ya kalau emang dua orang ya. Yang kalau masa sekarang berarti ini lebih baru ya. Itu malah lebih sederhana. Kalau sekarang itu berarti Kaido udah berkuasa, Orochi udah berkuasa, itu mah cari aman sih, sama kayak yang gue bilang tadi. Oh iya. Daripada dukung pemberontak, mendingan bocorin pemberontaknya aja. Tapi 20 tahun lalu itu Kaido udah jadi Yonko belum sih? Waktu di Gue bahkan nggak tahu Yonko itu kapan berdirinya. Apa oh ya kan Yonko emang belum lama ya sebenarnya? Shanks saja baru 6 tahun lalu. Iya. Gue malah bertanya-tanya apakah sebelum Shanks jadi Yonko itu cuma ada Triko. Atau mungkin gini kali, dulu tuh sebenarnya bagian kekuatannya banyak mungkin, tapi karena banyak jadi nggak disebut komunitas. Ya itu bertanya-tanya kan, apakah emang Yonko tuh dulu Yonko, terus si Shanks ngalahin salah satu, atau tadinya Sanko, terus si Shanks yang jadi Yonko, ya gue nggak tahu juga. Tapi kalau mau menerawang nih Mas Farul, kalau misalnya pengkhianatnya beneran ketahuan, nih kita asumsikan aja hipotesis ya beneran Kanjuro ya, anggaplah Kanjuro gitu. Seandainya Kanjuro ketahuan gitu. Di One Piece tuh sebenarnya sangat jarang ada momen-momen double agent yang ketahuan terus si double agent tuh antara dibunuh atau dikalahkan gitu, biasanya jadi temen. Nah, kira-kira kalau ini nih beneran si pengkhianat ini emang jahat banget atau ternyata ada alasan gitu. Nanti akhirnya menurut lo bakal digimanain di dalam cerita? Gimana ya? Ini dosanya gede banget ya. Ya makanya ya, lama lagi kan. Oden tuh mati karena dia. Kalau misalnya rencananya nggak bocor, mungkin si Kaido nggak bisa nyiapin kayak si Higurashi, nggak bisa nyiapin pasukannya. Dia lihat sendiri si Kaido kena jurusnya si Oden, luka, permanen lagi lukanya. Oh iya tuh kalau Momonosuke palsu nggak datang bisa menang ya sebenarnya. Iya udah hampir kepenggal tuh hampir Kaido. Iya. Itu leher ya sebenarnya kenanya. Dada deng, dada. Dada, tapi kalau naganya leher. Iya ya, udah gitu efeknya gede banget kan gara-gara dia juga Wano jadi kacau, jadi hancur lah istilahnya gitu. Sekarang si Yasuye tetap berkorban karena bocor informasinya. Oh iya. Ya gitu, dosanya sebesar itu. Jadi ini bisa kan, gue pernah spekulasi juga. Kalau Wano lebih besar daripada Marineford, berarti bakal ada korban juga kayak Ace dan Whitebeard. Ya ini gue rasa kalau dulu kan yang mati cuma yang baik-baik ya, Ace dan Whitebeard. Ini Wano ini bisa jadi yang mati di dua pihak nih. yang baik ada yang mati, yang jatuh juga ada yang mati. Nah ini si pengkhianatnya dosanya besar nih. Jadi gue kok ada asumsi kalau dia ketahuan dan dia beneran jahat, beneran bakal mati. Oh ya soalnya gini, gue yakin pembaca juga pasti nggak terima kalau dibikin bebas, ya nggak sih? Iya, tetap ya, kecuali emang alasannya karena baik, karena
itu dia nyandri semua keluarga gua. Iya. Ya kalau ada kayak gitu ya. Tapi tetap aja efeknya satu negara, Iya. satu pemimpin terbaiknya gitu. Itu dosanya lebih berat daripada Doflamingo loh kalau kata gua. Doflamingo yang korbannya masih ada yang hidup. Si Riku masih hidup. Pasukan-pasukannya ada di Ubi boneka katanya masih hidup. Itu mati. Iya. Udah gitu Wano dari negara indah jadi negara hancur. Oh, gila Mas Farul, gue barusan kepikiran. Kalau masalah motivasi, sebenarnya pengaruh nggak sih Oden itu keluar dari Wano dulu? Ya mungkin Ngikut itu juga bisa. Whitebird. Jadi dia sakit hati. Mm-mm. Si mata-matanya sakit hati jadi dia ya udahlah gua dukung soal kecil aja. Gitu Kan juga bisa. bisa aja gini, kalau seandainya waktu itu Oden nggak ngikut Whitebird dan Roger, itu Wano seharusnya Biologic masih aman dong. Ada pemimpin ya mungkin si staffnya Clan gitu. Kurozumi masih bakal ada konspirasi, tapi ada Oden. Iya. Oden bisa nyegah. Minimal dia tahu kalau misalnya bapaknya nggak mungkin ngewaresin ke situ dong. Iyalah. Orochi, apapun alasannya. Ya, tapi ceritanya emang begitu ya. Iya. Ini conclusion berarti Mas Farul nih. Ya, Kalau menurut lo, kenapa Kanjuro? ya itu tadi. Kenapa Kanjuro banget gitu? Karena kayak emang dia gua nggak bilang, jelas ya. Dia Satu. dia nggak jelas. Nggak jelas. Di Wano nggak jelas ya. Mm. Terus dia termasuk yang tiga yang berlayar Yang keluar Wano. keluar Wano. Dan itu kalau lu ingat waktu mereka mau keluar Wano pun itu udah masalah ketahuan sama kelompok bis dikejar-kejar. Iya. Jadi emang masalah dari awal. Mm. Masalahnya dari awal jadi mencurigakan sekali ya. Terus yang ketiga tuh dia nyasar di Dressrosa dan nggak diapa-apain sama Iya. Doflamingo. Nyasarnya aja tuh udah aneh sebenarnya. Masalah Doflamingo tuh kerabatnya Kaido. Kecuali Iya, bener. orang lain ya. Beneran kalau misalnya si Kanjuro ngelapor ngasih VP card, ya udah pantesan si Jack nemuin. Iya, dengan semudah Pantesan Jack nemuin itu Zou. ya. Tapi kita juga berharap semoga bukan Kanjuro ya. Karena Udah terlalu obvious kan soalnya. iya. Biar plot twist lagi gitu. Nah, kalau menurut kalian siapa pengkhianatannya? Coba tulis di kolom komentar. Iya. Oke, begitu aja kali Mas Farul Gitu ya aja episode ya. kali ini. Jangan lupa kalau kalian mau baca soal pengkhianat dan Wano lagi, bisa cek di mana Mas Farul? Di duniaku.com lah, banyak sekali artikelnya itu, Betul. teori-teorinya dan fakta-faktanya itu terutama. Betul, follow juga Instagram dan Facebook kita di duniaku.com. Yuk. Oke, kalau kayak gitu gue Dimas Lebor. Dan gua Hokage Fahrul. Sampai ketemu di Geek Podcast berikutnya. Bye.